tingkatkan gaji guru. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di kolom komentar ada satu komentar yang menarik nih, dan ini mewakili rekan-rekan guru. Ini perlu kita ulas sama-sama supaya kita memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap Bapak Ibu. Komentarnya seperti ini: mantap, info dari channel Guru Abad 21 selalu akurat. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Kita lanjut. Oh ya, aku mau nanyain soal berita yang rame di grup. Ada postingan menyatakan bahwa Presiden Prabowo dalam pidatonya meminta agar gaji guru dinaikkan. Benarkah itu, Min? Mohon diulas ya. Oke, Bapak Ibu, jadi setelah kami telusuri Bapak Ibu, memang di grup ya, dan juga di media nasional itu ada berita narasinya seperti ini: Prabowo minta tingkatkan gaji guru daripada anggaran untuk upacara kementerian. Di media nasional yang lain, ini GPNN tadi dari Kumparan ya, ini semua media nasional. Prabowo minta anggaran ultah daerah dialihkan untuk naikkan gaji guru. Nah, mungkin ini yang dimaksud dalam pertanyaan ini. Jadi perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa memang dalam pidato kenegaraan kemarin Presiden Prabowo di DPR MPR itu sempat menyinggung gaji guru. Mari kita simak sama-sama lalu kita ulas dan kita coba summarize atau simpulkan. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik perbaiki sekolah, perbaiki rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Nah, setelah kita menyimak Bapak Ibu, kesimpulannya atas pertanyaan dari Bapak Ibu subscriber tadi, yang pertama ada dua kesimpulan. Presiden memang menyatakan bahwa Pemda lebih baik menggunakan anggarannya ya, salah satunya untuk tingkatkan gaji guru daripada upacara seremonial ulang tahun daerah. Nah, jadi ini merupakan harapan dari Presiden Prabowo. Jadi ini bukan merupakan sebuah instruksi ya yang bakal menjadi peraturan pemerintah atau perpres. Kemudian yang kedua, tidak ada arahan dari Presiden untuk menaikkan gaji guru secara nasional dalam era APBN 2027. Artinya tidak ada ketetapan ataupun instruksi ataupun arahan yang bermuara pada sebuah peraturan pemerintah yang berisi ketetapan kenaikan gaji. Tidak ada Bapak Ibu. Kami sudah menyimak videonya. Dari video atau Pak Presiden memang tidak disebutkan terkait gaji guru, kenaikan gaji guru secara nasional, termasuk kenaikan gaji ASN tidak Bapak Ibu. Dan dari Menteri Keuangan Pak Purbaya juga melengkapi pernyataan itu bahwa tidak ada kenaikan gaji guru dan ASN melalui jawabannya ketika ditanya oleh pers seperti itu. Kemudian untuk Pak Purbaya di tahun 2027 apakah ada kenaikan gaji untuk ASN atau PNS? Terus gaji ASN belum ada pembicaraan, masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam, kecuali teman-teman di TikTok komentar kapan gaji ASN naik, belum bicarakan. Nah, terkait pidato Pak Presiden Bapak Ibu, ya memang tidak menyebut atau menginstruksikan untuk atau menetapkan kenaikan gaji, tapi beliau konsen dengan pendidikan, termasuk dengan beberapa program revitalisasi dan beberapa program yang beliau sampaikan. Mari kita simak. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak,
mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan. Program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan harus selesai paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026 kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan long distance learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis.